Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Peggy Nanda Putri, NIM 1710201034, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam P. dosen pembimbing Bapak Rapiko M. Pum. Sebelum saya membahas kondisi pendidikan di daerah saya selama COVID-19, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu COVID-19, yang kedua, apa itu pendidikan. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Kebanyakan virus corona ini menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut, serta memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Khusus untuk COVID-19 ini, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali beroperasi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, khusus di Tiongkok, kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Yang dikatakan dengan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan juga dikatakan sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia.
Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya, apakah menjadi bangsa besar yang beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Dampak mewabahnya virus corona ini atau COVID-19 juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 turut mengubah dunia pendidikan, mulai dari metode pembelajaran, pengajaran, hingga sasarannya. Metamorfosis ini membutuhkan adaptasi agar kegiatan belajar, mengajar berjalan secara efektif. Kondisi pendidikan sebelum COVID-19. Proses pembelajaran dilakukan di sekolah. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dilakukan seperti biasa di sekolah. Pembelajaran dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara siswa dengan guru. Sebelum COVID-19 datang dalam dunia pendidikan, pembelajaran berjalan sesuai dengan prosedur pendidikan. Guru bisa mengontrol atau mengawasi secara langsung siswanya dalam aktivitas pembelajaran. Dan guru sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Kondisi pendidikan di daerah saya selama COVID-19, semua aktivitas pembelajaran baik di SD, SMP, SMA maupun universitas, semua pembelajaran dilaksanakan di rumah atau pembelajaran secara online. Sistem pembelajaran online membuat pendidik berpikir kembali, mengenal model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan, di antaranya siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi, agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran, penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital ini. Kondisi pendidikan di daerah saya selama COVID-19 ini berubah secara drastis dari seperti biasanya. Contohnya, pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dengan cara tidak bertatap muka antara siswa dan gurunya. Di daerah saya, peran guru selama COVID-19 ini digantikan oleh orang tua. Di sini, orang tualah yang berperan aktif dalam mengawasi proses belajar anak. Begitupun dengan metode pembelajarannya, biasanya menggunakan metode belajar mengajar. Guru menerangkan pembelajaran di depan siswa seperti metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Dan selama COVID-19 ini, metode yang biasanya digunakan di sekolah tidak dapat lagi diterapkan dalam proses belajar mengajar di rumah karena terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka antara siswa dan guru secara langsung. Jadi, kondisi pendidikan di daerah saya selama COVID-19 ini, semua aktivitas pembelajaran baik SD, SMP, SMA maupun universitas dilaksanakan di rumah saja atau secara online. Itulah sekilas penjelasan mengenai kondisi pendidikan di daerah saya selama COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.